Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dengan saya sendiri Nurul Mustika Sulaiman dengan NIM 22. Saya Christian Embangmo dengan NIM 20. Saya Talita Taya Salsabila dengan NIM 14. Pada kali ini kami akan mempresentasikan program sederhana yang telah kami buat menggunakan HTML dan JavaScript. Mungkin yang pertama saya akan menjelaskan dari index.html-nya. Yang pertama ini ada doctype, HTML dan HTML lang ID. Jadi yang pertama itu doctype HTML ini kayak dokumen yang kita gunakan itu jenisnya itu HTML. Lalu ada HTML lang ID ini itu web kita yang menggunakan bahasa Indonesia nih, ada ID-nya. Lalu ada head ini kayak berisi tentang informasi tentang halamannya, dan ini ada meta charset UTF-8 ini kayak misalnya teksnya tuh tersusun rapi lah istilahnya di webnya kita yang sebentar akan ditampilkan oleh teman kita. Lalu di sini ada meta dengan nama viewport, lalu ada content with device, itu singkatnya kayak ukuran layar di HP atau menyesuaikan juga ukuran di webnya. Lalu di sini ada head dan ada body, itu isinya ini H1 ini singkatan dari heading 1 teman-teman, yaitu dengan heading daftar film yang sebentar akan saya tunjukkan. Lalu ada ini div ID itu film list yang ada di list film. Nah ini kami ada buat beberapa list filmnya, dan juga ini ada script src ini supaya menghubungin antara index.html-nya dengan list film di JavaScript-nya. Mungkin kita bisa langsung ya. Nah ini kita langsung ke webnya. Saya coba ke webnya ya. Nah ini dia. Nah seperti yang saya bilang itu heading-nya ada di sini, daftar filmnya yang besar. Terus ini ada daftar film-filmnya yang sudah tersusun rapi tentunya. Yang pertama ada The Conjuring, Last Rites, lalu ada Merah Putih, One for All, lalu ada The Little Mermaid, ada Insidious, The Red Door, dan lain-lain. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan pembuatan struktur untuk di HTML-nya seperti kelas dan lain-lain. Nah, pertama-tama di sini kita buat kelas bernama film. Kelas ini tuh dia mirip kayak catatan. Jadi dari satu catatan itu kita bisa bikin banyak bentuk yang sama tapi isinya berbeda. Nah, dalam kasus kali ini kita bikin cetakan yang menyimpan informasi film, contohnya kayak judul, genre, durasi, sutradara, rating usia, dan rating. Nah, di dalam kelas ini juga ada fungsi tampilkan info. Nah, fungsi tampilkan info ini digunakan untuk mengubah data film tadi menjadi tulisan HTML yang rapi supaya bisa ditampilkan langsung di halaman web. Misalnya judul yang kayak judul daftar film ini jadi tebal gitu. Lalu di bawahnya ada keterangan genre, durasi, sutradara, rating, dan lain-lain. Nah, kita bikin daftar film. Jadi setelah kita punya kayak ibaratnya cetakan ini, kita bikin isinya. Nah, caranya gimana? Caranya di sini kita pakai new film sambil isi datanya, contohnya kayak judul, genre, durasi, dan lain-lain. Nah, jadi ini kan contohnya kita ambil di new film The Conjuring. Di sini kita artinya bikin data film The Conjuring dengan genre misteri horror thriller, durasi 2 jam 15 menit. Terus sutradara Michael Chaves dengan rating usia itu 17 tahun sama rating filmnya 9,2. Nah di sini nggak cuma satu film tapi ada beberapa film yang lain yang juga dimasukkan dalam sebuah array
bernama daftar film di sini. Jadi dia tuh semua data filmnya ini disimpan dalam array bernama daftar film. Terus gimana caranya kita nampilin ke website? Kan sebelumnya tadi kita udah ada bikin video kan, gimana caranya yang sudah data kita buat data film yang udah kita buat ini tampil di website. Pertama kita cari dulu elemen HTML yang udah punya ID, contohnya di sini di ID filmpage. Lalu kita masukin di sini. Selanjutnya kita pakai perulangan for each untuk membaca satu persatu film dari daftar film yang ada di atas. Jadi setiap film dipanggil, jadi ibaratnya film dipanggil dalam dari kapitan info tadi itu hasilnya ditambahkan ke elemen si film list ini. Jadi kita tuh nggak perlu nulis HTML film satu persatu gitu. Jadi dia semua film yang ada di daftar film ini dia nampil ke si websitenya. Kita akan di sini. Nah, di sini sudah ada daftar film dengan genre, durasi, sutradara, rating usia, dan rating. Selanjutnya akan dijelaskan. Baik, di sini saya akan lanjutkan. Saya akan memberikan tutorial bagaimana cara push program sederhana yang telah kami buat ke dalam repositori GitHub. Nah, di sini pastikan teman-teman semua itu mempunyai repositori yang sudah teman-teman buat. Nah, di sini tadi kami sudah sempat membuat repositori yang kami beri nama project struktur data. Dan tadi juga kami sempat coba untuk push. Jadi di sini kami sudah push 2 versi dari program sederhana kami yang telah kami update. Dan di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara pushnya. Nah, di sini saya sudah menambahkan 2 judul film terbaru untuk versi ketiga. Nah, kita langsung masuk saja ke new terminal. Tapi sebelum kita push, pastikan teman-teman sudah save terlebih dahulu ya sebelum di-push ke repository. Nah, di sini saya ketik git init. Lalu kita git add. Lalu git commit. Kita kasih nama ini film 3 karena ini merupakan versi ketiga. Lalu kita push. Di sini sudah berhasil terpush ya ke dalam repository. Tapi kita cek terlebih dahulu apakah versi dari film 2 ini sudah terupdate ke versi film 3. Nah, sudah terupdate teman-teman, bisa dilihat yang tadinya dari versi film kedua jadi di sini namanya terganti jadi film 3. Nah, kita buka. Di sini kita bisa lihat film apa aja yang kita tambahkan untuk versi ketiga. Di sini saya ada menambahkan judul film yaitu Aquaman dan film Shazam. Nah, untuk memastikan apakah data yang kita masukkan itu tampil di HTML atau di webnya, kita coba lihat dulu. Sini kita go live. Kita lihat 2 judul terakhir apakah Aquaman dan Shazam itu masuk, dan ternyata masuk. Bisa dilihat ya. Jadi data yang sudah kami push itu sudah masuk ke repository Git dan juga tampil di HTML-nya atau di webnya. Baik, sekian itu saja dari saya. Baik, itu saja presentasi terkait program sederhana yang telah kami buat menggunakan HTML dan JavaScript. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.